Kita berdoa. Bapa Allah di tempat yang maha tinggi, kami memuji memuliakan-Mu. Engkau Allah yang kasih. Kami memohon perkenan-Mu untuk kami dapat atau boleh mendengarkan firman-Mu untuk hari ini. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi dan selamat berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024. Mari kita sejenak mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan ayat 23. Demikian tulisannya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat 23, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan yang lurus." Demikian firman Tuhan. Perpisahan pada umumnya membuat orang menangis dan bersedih, antara lain hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan hubungan cinta kasih, dan berbagai-bagai hubungan yang lain. Putus oleh karena banyak hal. Akan tetapi tidak jarang juga perpisahan membawa sukacita, umpamanya karena terbebas dari berbagai belenggu dan kesulitan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 12, Samuel undur diri dari bangsa Israel. Samuel yang disebut sebagai nabi, imam, dan hakim selalu taat kepada Tuhan dalam hal memimpin dan menyampaikan firman Tuhan, dan juga melaksanakan hukum Tuhan dengan benar kepada bangsa Israel. Samuel saat masa kecilnya diserahkan oleh ibunya, yaitu Hana, ke rumah Tuhan di Shilo, saat mana Eli adalah imam bagi seluruh bangsa Israel. Samuel menjadi anak bimbingan Imam Eli, dan pada saat Samuel semakin besar, Imam Eli memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya kepada Samuel. Tuhan berkenan kepada Samuel karena ia setia dan menuruti panggilannya, dan Tuhan membimbingnya untuk menyampaikan firman-Nya dengan benar, dan firman Tuhan tidak ada yang tertinggal selama kepemimpinan Samuel. Pada masa
Samuel menjadi nabi, imam, dan hakim, terjadilah transisi kepemimpinan di Israel dari hakim-hakim menjadi raja-raja. Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel dan kemudian mengurapi Daud menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul. Samuel pada masa tuanya mengangkat dua anaknya menjadi hakim atas Israel, yaitu Joel dan Abia. Namun Joel dan Abia tidak taat kepada Tuhan. Mereka mengambil keuntungan atau laba dan memutarbalikkan keadilan. Tua-tua bangsa Israel datang menghadap Samuel dan meminta raja untuk memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Samuel marah dan sangat sedih atas pembangkangan bangsa Israel terhadap Tuhan, Raja Israel yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan pada akhirnya Samuel menuruti perintah Tuhan untuk mengangkat Saul dan Daud menjadi raja bangsa Israel. Samuel yang sudah tua minta izin dari bangsa itu setelah ia memberikan tugas dan tanggung jawab bangsa itu kepada raja, di mana Samuel juga menyampaikan bangsa Israel akan menjadi budak raja. Pesan akhir Samuel dengan sedih hati menyampaikan kepada bangsa itu supaya mereka setia mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu bahwa ia tidak berdosa kepada Tuhan karena ia selalu berdoa untuk bangsa itu dan mengajar mereka jalan yang baik dan lurus. Saudaraku yang baik, kita disebut Israel baru. Sangatlah penting dan utama bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh darah kudusnya kita disucikan untuk layak di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk menghidupi firman-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Horas.